Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Matia dari Prodi S1 Keperawatan kelas A dengan NIM 210103010. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya tentang berita implementasi nilai-nilai Pancasila. Dalam keadaan saat ini, suatu bangsa dituntut untuk menunjukkan nilai-nilai terbaik dari ideologi kebangsaannya untuk dapat mengatasi tentang pandemi COVID-19. Keadaan ini mengandung semua nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam Pancasila, yaitu efektivitas pemerintah yang terpadu dengan kepercayaan dan kepatuhan rakyat terhadap semua ketentuan yang terbit ke pemerintahan serta kesadaran pada masyarakat untuk menghubungkan kepentingan perseorangan dan kepentingan masyarakat, yakni dengan menjadi sikap egosentris yang hanya memikirkan diri sendiri. Hal tersebut dapat diimplementasikan dengan keputusan tetap berada di rumah, tidak berpergian, dan menghindari kerumunan. Nilai-nilai lainnya yang merupakan cerminan dalam kearifan lokal yang terkandung dalam Pancasila adalah gotong royong atau kebersamaan. Pada gilirannya nanti, perwujudan dari nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal bukan saja menunjukkan kebersihan melaksanakan gotong royong, tetapi juga dalam penyelenggaraan fungsi pemerintah mewujudkan ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah upaya untuk mendayagunakan seluruh potensi dan aset bangsa guna mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Apabila ketahanan nasional diwujudkan melalui sumbangan masing-masing perseorangan, kita dapat segera memulihkan kondisi dari ancaman pandemi COVID-19, ujar Agus. Pada kesempatan tersebut, Agus juga mengapresiasi tenaga kesehatan yang telah bekerja melampaui batas panggilan. Sudah sepatutnya memberikan penghormatan kepada setiap tenaga yang bertugas atas pengabdian yang mengharuskan dan profesionalitas yang menakjubkan. Proses menanggulangi pandemi COVID-19 yang tidak mudah membuat pemerintah memberikan kebijakan-kebijakan seperti pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, isolasi lokal, larangan berpergian, serta pemberian bantuan pada masyarakat yang mengandalkan penghasilan harian. Namun, semua upaya pemerintah seperti banyak jika tidak mendapat dukungan dari semua pihak. Menurut Agus, pada akhirnya berhasil atau tidaknya mengatasi pandemi COVID-19 akan sangat tergantung dari usaha perseorangan membangun daya tahan tubuh yang pada hakikatnya merupakan ketahanan perseorangan sebagai titik awal membangun ketahanan nasional. Oleh karena itu, dalam memperingati hari kelahiran Pancasila, saya mengajak seluruh saudara sebangsa agar membangun diawali dari diri sendiri, ketahanan diri yang memberikan kontribusi bagi ketahanan masyarakat yang merupakan pelaksanaan dari nilai gotong royong sebagai nilai-nilai dari Pancasila, ujar Agus. Implementasi nilai-nilai Pancasila bagi siswa di era globalisasi. Dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cekap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, maka diperlukannya pendidikan yang tidak terlepas dari ajaran Pancasila sebagai dasar untuk melaksanakan pendidikan di Indonesia. Pancasila memiliki serangkaian nilai yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh di mana mengacu dalam tujuan yang satu. Nilai-nilai dasar Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang bersifat universal, objektif, artinya nilai-nilai tersebut dapat dipakai dan diakui oleh negara-negara lain. Globalisasi membawa perubahan-perubahan dalam tatanan dunia internasional yang mempengaruhi langsung terhadap perubahan-perubahan di berbagai negara. Menerapkan nilai-nilai Pancasila bagi peserta didik di era globalisasi bisa dilaksanakan dalam
momen-momen yang tepat seperti pada saat peringatan Hari Sumpah Pemuda, Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan, dan hari-hari besar nasional lainnya. Implementasi Pancasila di era COVID-19, Basarah dari kampung tangguh jadi bangsa tangguh. Hal tersebut disampaikan Ahmad Basarah dalam program pemantapan pimpinan daerah P3D Angkatan 11 tahun 2020 dengan tema implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk bisa mempraktekkan nilai-nilai Pancasila, bangsa Indonesia harus mempelajari sejarah proses pembentukan Pancasila sebagai dasar negara. Menurut para pembentuk, yang prosesnya dimulai dari rangkaian sejarah yang bermula dari 1 Januari 1945, 22 Juni 1945, hingga teks final 18 Agustus 1945, kata Ahmad Basarah dalam diskusi yang juga menampilkan Ketua Fraksi PKS DPR RI, Wakil Ketua Badan Pembina Ideologi Pancasila. Dialog kebangsaan tersebut dipandu oleh Maijen TNI Ahmad Yulianto. Menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan ini, MPR RI telah merumuskan rangkaian sejarah tersebut sebagai satu kesatuan proses kelahiran Pancasila sebagai dasar negara. Dalam perkembangannya, kesepakatan MPR tersebut diadopsi oleh Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang hari lahirnya Pancasila, yang juga menegaskan bahwa momentum lahirnya Pancasila tidak bisa dipenggal hanya pada satu momen saja. Sebagai contoh, dalam melaksanakan sila ketuhanan yang Maha Esa, menganut agama Islam memiliki kewajiban membayar zakat setelah berpuasa di bulan Ramadan. Penganut Katolik memiliki amal kasih, penganut Kristen memiliki persepuluhan dan persembahan, penganut Hindu memiliki dana dan dana punya, penganut Buddha memiliki amisa dana, dan menganut Konghucu memiliki bakti sosial. Ahmad Basarah merujuk pada temuan survei lembaga Caritas yang terbasis di Inggris, CAF, World Giving Foundation atau CAF Index, yang pada tahun 2018 menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat paling dermawan di dunia. Model tersebut diharapkan dapat menjadi implementasi bagi daerah-daerah lain untuk bisa menjadi bangsa Indonesia tangguh mengatasi pandemi COVID-19. Sudah saatnya Pancasila bukan lagi menjadi wacana, tetapi harus dijadikan tindakan nyata dalam menjawab berbagai persoalan bangsa, tutur Basarah. Nilai-nilai Pancasila pada kondisi COVID-19. Pancasila dijadikan sebagai landasan hidup bangsa Indonesia. Hal itu berarti setiap nilai-nilai yang ada dalam sila Pancasila perlu dijadikan sebagai dasar hidup bernegara dalam konteks gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, menggerakkan kebaikan di hati tiap orang, untuk membantu melalui donasi dengan kekuatan media sosial, membuat pembelajaran produk based learning, dan ujuk-ujuknya memberi donasi kepada orang-orang yang tertimpa bencana COVID. Kunci dalam menghadapi sebuah masalah hakikatnya adalah bersatu tanpa memandang perbedaan antar golongan. Menyalahkan pemerintah tentu bukan salah satu bagian dari karakter pribadi bangsa Indonesia, karena sejatinya prinsip dari implementasi Pancasila adalah menemukan solusi melalui kerjasama bangsa Indonesia. Di saat pandemi COVID-19 ini, kami mengajak para pembaca untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Sila pertama, melakukan cara dengan berdoa dan berserah diri kepadanya. Sila kedua, setiap orang wajib memperlaju satu sama lain dengan memperhatikan etika. Sila ketiga, pandemi ini dapat dikalahkan dengan cara kita bersatu untuk melawannya. Sila keempat, mendukung kebijakan pemerintah dalam penerapan PSBB. Sila kelima, dibutuhkan sinergitas yang baik seperti kerjasama antara masyarakat dan masyarakat, serta kerjasama masyarakat dan pemerintah, dan bersikap adil. Dengan hal ini, intinya Pancasila hadir sebagai ruh kepribadian bangsa yang mengingatkan bahwasanya bangsa Indonesia tetap
harus bekerja sama serta bersatu. Pandemi COVID-19 merupakan kewajiban bersama seluruh bangsa Indonesia agar kita mampu membalikkan kondisi negara ANER. Referensi sebagai berikut. Sekian, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.